Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Fadilah, mahasiswa Prodi Magister Linguistik Departemen Bahasa dan Sastra Fakultas Ilmu Budaya. Nomor induk mahasiswa saya 23-512197-PSA-203042. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tesis saya yang berjudul Representasi Aktor dalam Pemberitaan Polusi Udara Jakarta di Situs Web Pemerintah dan CNN Perspektif Ekolinguistik. Bab 1. Pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah kemampuan media yang mengkonstruksi aktor baik secara negatif maupun positif dengan tujuan untuk membangun dan menggiring kepercayaan publik. Selain itu, pelaporan IQR 2023 dan 2024 menyatakan beberapa ibu kota negara Asia memiliki tingkat polusi udara tertinggi dan Jakarta menempatkan peringkat ke-7 dan ke-26. Selanjutnya, tujuan penelitian ini sejalan dengan pertanyaan penelitian, yaitu pertama, mendeskripsikan strategi inklusi dalam berita polusi udara Jakarta di situs web pemerintah dan CNN. Kedua, mendeskripsikan eksklusi dalam berita polusi udara Jakarta di situs web pemerintah dan CNN. Ketiga, mendeskripsikan persamaan dan perbedaan pemberitaan polusi udara Jakarta di situs web pemerintah dan CNN. Penelitian ini berlandaskan teori AWK, model Lowen, dan ekolinguistik model Stibbe. Selanjutnya, metode penelitian ini adalah kualitatif berbasis korpus dengan data 95 artikel di situs web pemerintah dan 93 di situs CNN. Data tersebut dikumpulkan dengan kata kunci polusi atau pencemaran udara pada periode Agustus 2023 hingga Februari 2024. Bab 2. Strategi inklusi dalam berita polusi udara Jakarta. Data ini menunjukkan bahwa strategi inklusi di kedua media menggunakan 6 jenis strategi. Sekaligus identitas aktor dikategorikan menjadi 2, yaitu aktor yang menyebabkan dan menangani polusi udara. Terlihat tidak semua strategi inklusi digunakan oleh kedua media. Yang cenderung digunakan adalah strategi fungsionalisasi terhadap aktor penanganan, sedangkan strategi impersonalisasi terhadap aktor penyebab. Bab 3. Strategi eksklusi dalam berita polusi udara Jakarta. Data ini menunjukkan bahwa penggunaan strategi eksklusi di kedua media meliputi 2 jenis strategi yang juga identitas aktornya dibagi menjadi 2 kategori. Terlihat hanya ditemukan sedikit strategi eksklusi pada kedua media. Yang cenderung digunakan adalah strategi peminggiran terhadap aktor penanganan, sementara itu aktor lain jumlah strateginya tidak berbeda jauh. Bab 4. Persamaan dan perbedaan strategi pemberitaan. Data ini menunjukkan identitas aktor berdasarkan analisis representasi aktor. Selain itu, terdapat beberapa persamaan. Salah satunya, aktor penanganan polusi udara merujuk pada pejabat tinggi atau instansi pemerintahan, sedangkan aktor penyebab polusi udara diubah dengan istilah-istilah non-manusia. Sementara itu, perbedaan kedua media adalah jumlah strategi dan variasi identitas aktor. Bab 5. Penutup. Sebelum penelitian ini, yaitu kedua media baik di situs web pemerintah maupun situs CNN terdapat relasi kekuasaan yang lebih menonjol aktor penanganan polusi dibandingkan aktor penyebabnya. Karena media berupaya membentuk konstruksi tanggung jawab lingkungan melalui tawaran solusi berbasis kebijakan dan bersifat inovatif. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penelitian ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.